Karena kita juga akan belajar sama beliau. Kita sambil belajar sama beliau, kita dengar narasinya, kita catat-catat gitu. Saya itu jarang terlalu keras sama teman-teman Kristen sebenarnya. Kalau mereka itu bisa diskusi, kebanyakan bertanya saja salah terus ngotot. Udah salah pertanyaan, ngotot pula. Itu yang jadi masalah. Kalau pertanyaannya apa namanya ya? Kalau pertanyaannya, ntar saya share. Warahmatullahi wabarakatuh. Ntar ya. Udah tersesat ngotot sampai ke ubun-ubun. Ya kayak gitulah teman-teman Kristen. Kita mau buat apa coba? Selain kita menyampaikan apa yang ada di dalam kitabnya, apa yang ada di dalam Al-Quran, kita mau ngapain sama teman-teman Kristen itu? Apa kita harap sama mereka? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aniillah. Dewi Aritonang, Bang Zuma 5 menit lagi. Kenapa Bang Zuma 5 menit lagi? Ayo di tap-tap layar yuk teman-teman yuk. Sambil tap-tap biar komalnya kuat. Dicukupkan 15k dulu tap-tapnya supaya teman-teman Kristen datang gitu. Ayo yuk silakan teman-teman Kristen. Sambil tap-tap layar, kalau ada teman-teman Kristen yang mau ngobrol santai, yang semalam juga Bang Mauna, Bang Garam Cina, sama Bang Aldos, silakan kirim permintaan, kita ngobrol-ngobrol santai. Kebetulan narasumbernya ini ada Bang Zuma nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah yang ingin disiksa malam ini? Kayaknya ada nih Bang Zuma. Mauna yang takut sama Bang Zuma itu. Iya. Dia bilang, mari kita sering serang data Bang Zuma. Tapi aku takut. Serang data tapi aku takut. Lucu juga sih Mauna ini ya, Gurunda ya. Lucu. Saya Ya semoga teman-teman pernah Islam. Oh gitu ya. Ya kayaknya. Semoga yang semalam ini pada berdatang semua. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru bergabung. Karena mereka itu agak terpukul juga dengan narasi Bang Zuma semalam. Banyak yang merenung juga loh Bang Zuma. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Enak kali loh. Ilmunya semalam Gurunda, Masya Allah. Aduh, itu sampai saya lupa tulis Amsal 13:13 itu loh. Gara-gara narasinya, aduh, terbawa betul. Yang penting mereka kemudian ini menggunakan akal sehat, insya Allah. Siap Gurunda. Mereka akan sampai kepada kebenaran. Itu aja sih. Kalau mereka menggunakan akal sehat, ya dengan mudah kemudian mereka akan memahami apa yang kita jelaskan. Karena kita tak ada beban semata hanya untuk menyelamatkan mereka. Kita nggak ada beban. Karena kita didukung oleh 2 kitab, utamanya Al-Quran. Dan Bible juga tidak mau kalah. Narasi Quran yang ada terkait dengan mereka itu juga
didukung oleh Bible itu sendiri. Nah, ini keuntungan bagi kita apologet Islam. Siap. Makanya mereka ini orang-orang yang tidak memiliki mutiara. Kenapa? Ya, karena mereka mendustakan ayat-ayat suci. Ucapan Yesus mereka dustakan, apalagi firman Allah. Maka baginya mereka warisannya ya neraka jahanam. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Itu satu kaidah yang tidak bisa mereka tolak. Sebagaimana Yesus mengatakan dalam Matius 23 nomor 32. Bagaimana mungkin kalian akan meloloskan diri kalian dari api neraka jahanam? Tidak, kata Yesus, tidak. Kalian sudah harus menanggung penderitaan, yaitu penderitaan tentang neraka. Inilah keuntungan kita sebagai seorang muslim. Maka ya harus bersyukur karena kita berada pada posisi yang benar. Nah, sedangkan mereka ya benarlah kata perempuan Kanaan. Benar Tuhan, tapi bukankah anjing makan remah-remah atau sisa-sisa makanan alias sampah yang jatuh dari meja Tuhan, ya kan gitu. Oleh karena itu ya mereka selalu keteteran dengan data Bible sendiri-sendiri. Karena mereka ingin menipu Allah, yakhadi'un Allah, dan juga menipu orang-orang beriman. Walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Nah, tugas kita menyadarkan mereka. Mereka harus tahu itu. Kenapa kaidah ibadah, kenapa kaidah kitab, kaidah Tuhan antara Yesus dengan mereka itu berbeda. Ya karena itu tadi, barang-barang kudus tidak diberikan kepada mereka dan mutiara juga tidak dilemparkan kepada mereka. Apa mutiara itu? Ilmu. Amsal 3, 11, 12. Orang yang kemudian mendapatkan mutiara itu semisal seorang anak yang mendapatkan didikan dari orang tuanya, dari ayahnya. Sementara ayah di sini adalah bapak. Bapak menorehkan pengajaran yaitu Torah. Taurat mereka lemparkan, mereka nggak terima, Torahnya diinjak-injak. Maka tak ada mutiara lagi. Makanya Yesus mengatakan jangan kau melemparkan mutiara ke mulut babi gitu. Kalau mereka tidak merasa lagi sebagai B2 yang dimaksud di situ, itu kebangetan itu, kebangetan. Benar-benar mereka itu apa ya? Benar-benar mereka merealisasikan, menggenapi apa yang Al-Quran uraikan. Fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit. Sampai Allah kemudian makin menambahkan penyakit itu. Semakin menjadi-jadi penyakit itu. Dikarenakan ya itu tadi, mereka tidak menggunakan ilmu. Kerangka berpikir dalam beragama mereka tidak miliki. Mereka hanya berdasar percaya saja, imani saja, yakini saja. Seperti itu teman-teman sekalian. Assalamualaikum semuanya yang ada di YouTube dan juga yang ada di TikTok. Semoga malam ini kita bisa memberikan edukasi yang baik kepada teman-teman kita yang non-muslim dan pegangan yang kuat untuk kita dalam menapaki kehidupan kita sebagai insan yang berilmu, berislam, beriman, demi untuk menjaga diri kita dan keturunan kita dari godaan syaitan yang terkutuk. Mungkin temanya di ini aja deh. Mutiara tidak diberikan kepada babi. Nah itu. Siapkan dah. Ya, nanti kalau ada babi yang panas kentara itu tinggal dipanggang katanya.
Siap. Gini aja ya, biar biar agak pendek tulisannya, mutiara tidak dikasih babi. Monggo teman-teman Kristen ya yang mau ngobrol santai dengan Bang Zuma, kawan-kawan Kristen yang semalam mungkin masih penasaran dengan narasi-narasi Bang Zuma, silakan kirim permintaan, kita naikkan. Jangan kepanasan lagi kayak tadi malam beberapa orang yang kepanasan itu. Iya. Apa ini, ninja ya? Waduh, ngeri kali nih, ninja. Ninja. Spesial jemuran kali. Kayaknya teman Muslim. Kenapa belum masuk ya? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kupikir spesial sejemuran, Bang. Sorry. Karena banyak ninja kadang-kadang. Orang baru jemur, levisnya hilang di jemuran. Iya. Salam kenal Bang Ninja. Apa ini? Ninja hitam, Salam ninja kenal juga, kuning. Bang Jumat. Siap. Iya Bang, di kota Ada mana yang mau Bang ini? disampaikan? Rap MD Mas. Lah bukan kepiting datang. Lah bukan, kepiting bukan. Aduh, akhirnya datang juga. Aduh. Open camp pula dia. Akhirnya datang juga. Aduh. Selamat malam, Saudara Mauna. Hengna. Saya mau. Selamat malam. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Ya malam. Apa kabar? Baik. Kapan rencananya meninggal Juma. dunia, Bang? Nanti aja Juma. Oh iya. Gini Juma. Ya, Juma. ya. Gimana ya? Sekarang saatnya kita diskusi data. Iya. Pencam dulu. Waduh. Pencam juga kepalanya botak, ngapain? Kan saya mau belajar sama Juma. Kan Juma ahli Alkitab, Iya, ya kan? iya. Boleh nggak saya sambil belajar? Boleh. Tapi jangan marah-marah ya. Enggak. Aku kalau Juma marah-marah jadi takut. Enggak. Ya, Iya, gini. siap. Saya nanya gini ya. Kalau dalam Islam, Ya, Roh Kudus itu apa Juma? Roh Kudus itu malaikat Jibril yang menyampaikan Al-Quran, yang menyampaikan Taurat, yang menyampaikan Injil. Apakah dia keluar dari Allah juga? Ya, dia diutus segala sesuatu yang disebut ciptaan, apapun itu semuanya berasal dari Tuhan. Semuanya berasal dari Allah. Semuanya Ya. keluar dari Allah. Apa dalam Islam Roh Kudus juga pernah menyerupai diri jadi burung merpati? Enggak. Menyerupai manusia, iya. Di mana datanya tuh Juma?
Al-Quran surah Maryam ayat 19. Coba. Iya. Jadi beliau datang dalam wujud manusia, lalu berbicara kepada Siti Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama ana rasulu rabbik li'ahabalaki gulaman zakiyah. Roh Kudus berkata dalam rupa manusia, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu. Itu bang. Iya. Apakah Roh Kudus itu pernah bicara sama nabi kalian? Ya, selama kurang lebih 22 tahun Roh Kudus membimbing baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana caranya cuma dia berbicara sama nabi kalian? Apakah dia mengubah diri jadi manusia? Kadang dia datang dalam rupa manusia, kadang dalam wujud aslinya. Oh, gitu. Iya. Kalau berarti apakah orang yang sama kalau dalam pelajaran kami Roh Kudus, kalau kalian malaikat Jibril, apakah itu sama Juma? Sebenarnya Orang sama. yang sama. Iya, sebenarnya oknum yang sama. Kenapa? Kita lihat di dalam Matius 1 yang datang kepada Maria itu adalah Gabriel dan datang memberitakan tentang Roh Kudus itu sendiri. Jadi Roh Kudus itu adalah Gabriel itu sendiri. Nah, Gabriel ini atau Roh Kudus ini adalah penyampai mutiara ilmu, yaitu firman Allah. Apakah Roh Kudus juga pernah datang ke nabi-nabi sebelum Muhammad? Ya, Seperti Abraham. iya, betul. Karena beliau adalah Roh Kudus ini adalah tugasnya penyampai firman kepada Musa alaihi salam, kepada Daud, kepada Yesus. Itu Roh Kudus semua tuh tugasnya untuk menyampaikan firman beliau ini. Oh iya ya. Gini Juma. Ya, Sebelumnya saya kan sering nantang-nantang Juma. ya, Tadi siang saya ngobrol sama siapa teman Bang Zuma, si Handi Slebel kan? ya, Handi. Ya. Ini saya secara pribadi, saya hanya prank Zuma. Saya sebenarnya orang awam, nggak ngerti agama Islam. Saya cuma nantang-nantang. Ya maaf ya Bang Zuma. iya, iya. Saya coba, kan Bang Zuma sering marah. Sebenarnya saya takut. Jadi kan sebenarnya cuma saya mau belajar. Kan saya dalam agama saya juga nggak ngerti. Cuma kan saya bukannya orang taat beribadah. Tapi masih sering ke Tapi gereja. Sudah 4 bulan saya nggak pernah Bang Zuma. Malas Juma. Kenapa? Ceritanya itu aja. Yang penting imani. Kalau bertanya dibilangin orang bodoh. Saya. Lah, kalau nggak bertanya bagaimana mau Pak tahu? Iya itu cuma saya dibilangin orang bodoh kalau saya nanya. Kan saya kritis kalau saya nggak ngerti. Iya, betul. Makanya saya, daripada saya bingung, saya lihat Komal-Komah, saya lihat yang paling gencar dari Islam ini, saya lihat Bang Juma. Ini aja saya tantangin aja.
Ya maaf ya Juma ya. Iya. Benar nggak ini apa-apa. saya benar-benar minta maaf. Sama-sama saya Saya juga nggak minta ada. maaf. Saya sebenarnya nggak ada mau. Saya sebenarnya niat sebenarnya ini sebenarnya saya Iya. mau menghujat. Saya mau menghujat kan saya marah. Agama saya diledekin gitu kan. Akan tetapi tadi saya dapat sedikit pencerahan lah dari Bang Handi apa tadi? Handi Seleb. Handi Sleboy. Apa? Handi Ya yang Sleboy. itu ya. Iya itu bagus itu Bang Zuma, orangnya Bang Zuma. Oh iya, bagus. Dia pensiunan veteran tentara Jepang beliau itu. Waduh. Iya, dia sekali pasukan lagi. samurai. Waduh. Harakiri beliau itu. Tapi udah pensiun. Ya, kan Bang Zuma saya salut sama Bang Zuma ini kan walaupun kita beda keyakinan, tapi Bang Zuma sabar ya saya tantangin ya. Iya, biasa aja. Masalahnya jadi saya nantangin cuma saya nggak ada ilmunya gimana saya nantang kamu. Iya, iya bang. Nggak apa-apa, saya juga terhibur Iya, iya. dengan saudara Mona ini. Iya Bang, Orang mana Bang, ya, bang kalau ya, boleh itu. tahu? Saya Bang, Iya. saya pendatang Bang, saya di Surabaya tapi saya pendatang. Oh, orang Asal kalau aslinya saya dari Kalteng. oh gitu. Iya, iya. Tapi saya sudah lama di Surabaya. Oh. Iya, iya, iya. Saya sebenarnya Bang, saya mau belajar, saya mau mencari yang mana yang makanya saya mencari debat-debat ini, saya mau tahu yang mana yang benar. Iya, Kan iya. saya nggak tahu, makanya saya mau belajar. Betul. Iya Bang. Ya itu aja ya Bang ya, saya takut nanti dimarahin Bang Zuma lagi. Enggak, saya suaranya memang begitu. Saya orangnya tegas karena saya orang Iya. lapangan gitu. Iya ya, tapi bagus Bang Zuma. Beberapa kali saya ketemu Bang Zuma, saya prank Bang Zuma selalu sabar. Ya syukurlah. Walaupun Bang Zuma katain saya botak, tapi Oh, itu- memang botak. Saya nggak ngatain. Orang memang botak kok. Iya, emang botak saya. Saya emang botak. Gini Bang Zuma, saya dimarahin istri saya jangan menghina walaupun kita beda keyakinan katanya. Istrinya orang baik berarti, Masya Allah. Iya, kalau mau belajar katanya Bang. Masalahnya kami saya sama istri saya sama awam. Gimana saya belajar? Istri saya belajar sama saya nggak bisa jawabnya. Iya, kalau boleh tahu Itu, abang Bang, usianya kan- berapa bang? Usia saya 38. Oh masih muda pun, Iya Bang. masih muda. Cuma rambut aja Bang, nggak tumbuh lagi Bang. Gampang itu kalau mau kasih tumbuh rambut. Tapi Jadi Bang, nanti harus saya telaten nyimak di kalau bawah mau. aja Bang. Iya boleh, Iya. boleh bang ya. Jadi Bang, gini Bang, kalau menurut saya kan nggak ada ilmunya Bang. Iya, Kata Bang Handi, makanan apa yang diharamkan? Saya bilang saya nggak ada pantangan, makan terus. Gitu Bang. iya. Beneran Bang. Buaya aja pernah saya makan daging Ya buaya Bang. alamak. Beneran, enak Bang. Yang penting jangan pas istri lagi tidur pahanya dimakan. Iya itu enggak Bang. Nah, Beneran syukur. Bang. Kalau Buaya. babi jangan ditanya lagi Bang. Oh, Kalau di Muslim nggak boleh ya Bang makan babi ya Bang. nggak boleh. Tapi belum jago kalau belum makan pepes walang sangit. Udah pernah? Apa itu Bang? Pepes walang sangit. Ya Bang. Ya kalau ada teman yang naik turunkan saja ya Bang. Kita nunggu ya Bang.
Nunggu Bang Zuma Siap. tetap ya. Enggak. Baik. Bang Mauna, Saya- Bang Mauna gini, nggak apa-apa Bang, bertanya. Sambil belajar Ya. Bang Mauna nggak apa-apa. Ini aja di sini aja. Ya, kalau biawak umat muslim bisa makan Bang? Nggak bisa. Wah itu enak Bang. Itu Bang, itu untuk kekuatan pria Bang. Hmm. Kalau pria mau kuat itu gampang. M150 pakai campur terong. Aman itu. Jadi M150-nya diminum, terongnya di tangan kanan. Bini suruh sampingnya. Kuat itu Bang. Biar sampai subuh. Nanti ya Bang Zuma ya. Bang Zuma ini cerdas kan. Kalau saya bisa bicarain sama pendeta saya suruh naik ke rombang Zuma ya. Ya, itu bagus. Iya Bang, supaya gimana dia menjawab masalahnya. Pertanyaan saya ini sering dipertanyakan Bang Zuma kepada Kristen-Kristen yang lain. Makanya saya tanyakan ke pendeta, dia nggak bisa jawab. Lebih baik Bang Zuma yang nanyakan nanti. Kan Bang Zuma sering debat saya dengar sama teman-teman yang lain. Iya, Masya Allah. Baik Bang, baik. Kalau ada pendetanya segera kita terapi. Iya Bang. Iya. Saya Istrinya sudah- bisa bicara nggak istrinya? Biar kenalan kita. Bang, istri saya nggak bisa bicara Bang. Kenapa? Bisa bicara tapi nggak mau Bang. Oh, Katanya Bang Zuma orang yang berilmu biasanya. dalam masalah beragama. Kalau kami memang orang awam Bang. Sama-sama nih kita Bang. Anak sudah ada anak. Saya nggak punya anak Bang, Oh, tapi istri saya yang punya anak Bang. tapi sering makan biawak katanya biar kuat. Gini Bang, saya nggak bisa melahirkan Bang, istri saya yang melahirkan Bang. Oh, iya. Paham. Bang Zuma boleh nanya lagi Bang Zuma? Boleh, silakan. Bang Zuma ini apakah dari orang Kristen apa memang Islam dari lahir? Saya Islam dari lahir Bang. Cuman bagi Kenapa saya Bang Zuma itu, ya, Ya. bagi saya Bible itu seperti buku kimia. Begitu kita baca, hafal kemudian rumus-rumusnya, kita hafal sandinya, ya kita udah tahu. Jadi dia sama seperti buku kimia, sama seperti buku undang-undang Bible itu. Sisa dihafal, lalu kemudian diamalkan, diajarkan, diuraikan sesuai dengan isinya. Jangan ditafsir keluar dari isinya. Begitu Bang. Contoh, ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ya harus dipahami bahwa Yesus itu datang ke bumi hanya untuk umatnya Bani Israel, bukan untuk kita. Jangan lagi ditafsir. Oh enggak, itu waktu itu, tapi setelah ditolak dia diutus untuk dunia. Mana dalilnya? Ternyata enggak ada. Seperti itu. Jadi saya unggulnya karena saya duduk di atas dalil. Kalau lawan diskusi saya justru tabrakan dengan dalil kitabnya sendiri. Jadi ya hancur. Bonyok sama Bible-nya sendiri. Kalau Bang Zuma justru berdiri di atas data-data Bible. Yesus berkata hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Nah itu yang saya tegakkan. Berarti ketika orang itu tuh tidak mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan untuk kaumnya Bani Israel, berarti orang itu tidak memperoleh hidup kekal. Kemenangan saya berlipat ganda. Kehancuran lawan diskusi saya ya berlipat ganda juga. Karena dia yang punya kitab. Iya gimana? Gini Bang Zuma, yang sangat membludak di hati saya gini Bang Zuma, pernyataan Bang Zuma. Ya ini yang saya mau ungkapkan. Bang Zuma kan sering ngatain
Yesus asli sama Yesus palsu itu yang membuat saya bingung Bang Zuma. Coba jelaskan sedetailnya kenapa Bang Zuma sampai menyatakan bahwa ada Yesus palsu gitu Bang. Iya. Jadi selain daripada Quran, Bible juga mengatakan itu. Dan itu bukan uraian murni dari saya. Yesus sendiri yang mengatakan. Yesusnya yang mengatakan ada Yesus palsu. Kenapa? Karena satu-satunya utusan Tuhan yang lahir tanpa ayah, yang menggaungkan kemudian gelar Kristus itu Yesus. Selamanya ketika berbicara Kristus berarti Yesus. Yesus berarti Kristus. Kristus berarti Yesus. Nah, Yesus mengatakan tentang Kristus palsu itu di mana? Matius 24 nomor 24. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Mesias itu kan gelar Yesus. Mesias ya Yesus. Yesus ya Mesias. Nggak ada lagi yang lain. Jadi ketika ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu. Nah, itu Yesus yang mengatakan kok, bukan saya. Sekarang orang berakal sehat bagaimana bisa mengidentifikasi yang palsu, bagaimana bisa kemudian mengidentifikasi yang asli. Katanya yang palsu itu bisa melakukan tanda yang dahsyat. Nah, Yesus juga bisa. Lalu kemudian katanya menurut Yesus bisa melakukan kekuatan-kekuatan. Nah, Yesus yang asli juga bisa. Katanya yang palsu ini bisa melakukan mujizat. Nah, yang asli juga bisa bermujizat. Jadi Yesus asli bisa melakukan tanda dahsyat. Yesus yang asli bisa kemudian melakukan kekuatan dan mukjizat. Begitu juga yang palsu. Bisa melakukan tanda yang dahsyat, bisa melakukan kekuatan-kekuatan, bisa melakukan kemudian mukjizat. Lalu apa bedanya? Cara membedakannya sederhana. Apa itu? Yesus tidak pernah mengaku kepadanya telah diberi kuasa. Tetapi Yesus selalu mengatakan bahwa apa yang dilakukan Yesus itu adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhannya, oleh Bapaknya untuk ia lakukan. Makanya dia bisa melakukan jalan di atas air, orang mati dia hidupkan, orang buta dia buat melihat orang lumpuh berjalan. Kenapa? Karena dia mengakui bahwa aku melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Nah, sehingga dia bisa bermujizat, sehingga dia bisa melakukan kekuatan yang dahsyat, sehingga dia kemudian bisa melakukan tanda yang hebat, seperti jalan di atas air, air menjadi anggur. Kenapa bisa begitu? Karena dia melihat Bapaknya melakukan pekerjaan itu untuk mencontohkan kepada Yesus agar Yesus lakukan. Mana dalilnya? Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan pekerjaan apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku kerjakan. Sedangkan yang palsu melakukan tanda dahsyat, bermukjizat, lalu kemudian melakukan kekuatan-kekuatan bukan karena dari Bapa, tetapi dari dirinya sendiri. Kepadaku telah diberi kuasa. Nah, berarti dia sendiri nih. Sedangkan iblisnya berkata ketika mencobai yang asli, Yesus asli dicobai di dalam Lukas 4 nomor 6, apa kata iblisnya? Yesus, ya paman, segala kuasa dan kemuliaan, segala kuasa dan kemuliaan telah diberikan kepadaku, dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Yesus pernah berkata begitu enggak? Aku berhak memberikan kekuatan mukjizat kepada kalian. Pernah enggak? Enggak pernah. Tapi iblis berkata, Yesus, segala kemegahan, segala kemuliaan, segala kuasa. Tuh, segala kuasa loh. Segala kuasa berarti dia mampu melakukan mujizat-mujizat, mampu melakukan kuasa-kuasa. Apabila engkau menyembah aku, wahai Yesus, maka segala kuasa-kuasa itu akan aku berikan kepadamu. Berarti iblis mampu membuat pengikutnya memiliki kuasa, semisal menyembuhkan orang, bermujizat dan seterusnya. Nah, itu perbedaannya. Yang asli dengan yang palsu memiliki 3 komponen. Yang pertama bisa bermujizat, yang kedua memiliki kekuatan, yang ketiga memiliki tanda yang dahsyat. Yesus yang palsu juga begitu, melakukan tanda dahsyat, melakukan kekuatan, melakukan mukjizat.
Tiga-tiganya dimiliki oleh yang asli, tiga-tiganya dimiliki oleh yang palsu. Pembedanya kemudian adalah yang asli melakukan itu karena melihat Tuhan melakukan dan mencontohkan sehingga ia mempraktekkan. Kalau yang palsu benar-benar dari dirinya sendiri. Bahkan Yesus pernah ditawarkan kuasanya. Lukas 4 nomor 6 nomor 7. Yesus, segala kuasa akan aku berikan kepadamu sebab aku telah diberikan kuasa itu dan aku berhak memberikan dan aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki, siapapun, termasuk kepada dia yang menggantikan engkau disalib. Aku berkuasa memberikannya. Maka Yesus mengatakan, yang asli mengatakan, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Ketika mereka memakai namaku, dia memiliki tanda yang dahsyat. Dia bisa bermukjizat. Dia bisa memperlihatkan kekuatan-kekuatan. Mereka akan menyesatkan banyak orang dengan mukjizat-mukjizat itu. Nah, ini dia yang terjadi. Banyak orang yang disesatkan itu siapa? Dengan memakai nama Yesus. Islam gak mungkin. Orang Arab datang ke Indonesia memakai nama Allah dan nama Nabi Muhammad. Coba, orang Buddha Siddhartha Gautama, orang Hindu nama Krishna, orang Kristen nama siapa? Nama Yesus. Berarti penyesatnya siapa? Yang memakai nama Yesus. Siapa di antaranya yang tadi yang saya sebutkan? Islam Nabi Muhammad, Buddha Siddhartha Gautama, Hindu Krishna, Kristen Yesus. Sedangkan penyesatnya memakai nama Yesus. Siapa itu? Siapa kalau begitu penyesat itu? Hindu bukan, Buddha bukan, Islam apalagi. Lalu siapa yang memakai nama Yesus? Aliteng, Paman. Sederhana bukan? Saya bernarasi di atas dalil. Saya tidak berasumsi. Bukan karena benci, bukan karena saya tidak suka, enggak. Tapi karena sayang sama kalian. Tidak membiarkan kalian terbawa arus jeratan iblis. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitab suci kami mengatakan, ya Bani Adam, wahai anak Adam, la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai anak cucu Adam, janganlah sekali-kali kamu tertipu oleh iblis sebagaimana iblis telah menipu kedua orang tuamu, ibu bapakmu dari surga sehingga dia keluar dari surga. Nah, iblis menipu Adam melalui jalur apa? Tahta? Bukan. Harta? Bukan. Wanita? Bukan. Tapi dari jalur apa? Makanan perut. Kata Allah, seluruh makanan yang ada di Taman Ganbi Eden ini bisa kau makan. Tapi satu jangan. Apa itu? Buah ilmu pengetahuan baik dan jahat. Jangan kau makan yang satu itu ya. Gara-gara satu dimakan, dilemparkan dia dari surga. Lalu bagaimana dengan orang Kristen yang dilarang jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan ini, jangan makan itu, jangan minum ini, jangan minum itu. Tapi kemudian dihalalkan semuanya. Kalau Adam kemudian di surga makan satu pelanggaran dilemparkan dari surga, Kristen yang bukan dari surga makan semua yang dilarang. Lalu mimpi apa sampai mereka akan mengatakan aku mau ke surga? Adam aja yang dari surga makan yang dilarang dilempar keluar, apalagi Kristen yang sudah bukan dari surga makan bukan cuma satu larangan tapi seluruhnya dimakan. Tadi kita mendengarkan makan buaya lah, makan padale, biawak. Lama-lama juga dia makan genderuwo, popo, parakan juga dimakan juga nanti. Itu. Jadi hanya berhalusinasi, hanya bermimpi, wah saya akan ke surga. Ah, itu cuman halusinasi doang. Semua juga kalau menghayal semua orang bisa. Saya mau menghayal ke surga, bisa. Memiliki mobil mewah, rumah mewah, bisa. Kalau cuman berhayal doang. Tapi pada faktanya begitu terkubur di bawah tanah, faktanya neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mimpi boleh, boleh. Menghayal boleh, boleh menghayal. Berilusi boleh. Tapi bukankah akal sebagai pedoman kita untuk membedakan kita dengan binatang? Kenapa binatang itu mau makan rumput?
Tanpa dia harus memilih, aku mau ke pasar, bosan makan rumput, hari ini mau makan apa? Capcay, mau makan apa? Donat, mau makan KFC. Bisa nggak binatang kayak begitu? Nggak bisa. Kenapa? Karena tidak punya akal. Nah, kita punya akal, ya kudu dijadikan untuk menakar mana yang ilusi, mana yang halusinasi, mana yang khurafat, mana yang angan-angan, mana yang imajinasi, mana yang hanya sugesti. Itu harus ditahu itu. Maka untuk mendudukkan sebuah kebenaran, apa poinnya? Akal, Bung, akal. Orang Kristen boleh berkata imanku benar. Orang Hindu pun mengatakan imanku benar. Buddha tak mau kalah, imanku lah yang benar. Apatah lagi Islam. Pasti Islam karena mereka adalah memang orang-orang beriman. Semua kita akan mengatakan agamaku yang paling benar, imanku yang paling benar. Nah, sekarang siapa yang benar? Tidak mungkin benar semua, gak mungkin. Pasti ada salah satu di antaranya yang paling benar di antara mereka yang mengklaim agamanya benar. Bagaimana caranya menakar yang paling benar itu? Siapa di antara agama yang dianut dengan menggunakan konsep akal? Itulah yang paling benar. Imanmu benar? Ya benar. Imanmu benar? Ya benar. Tapi untuk menakar kebenaran yang hakiki, akal. Akal. Orang ke pasar memilih ikan, pakai akal. Memilih baju, pakai akal. Memilih apapun, pakai akal. Kenapa giliran memilih agama cuma imani saja? Percaya saja, yakini saja, ikut-ikutan saja. Kenapa hal yang akan menyelamatkan kita di akhirat, hal yang sangat fundamental, hal yang sangat menentukan keselamatan kita, kenapa giliran agama kita tidak pakai akal? Giliran disuruh memilih uang 1.000, uang 50.000, uang 100, pakai akal. Ini yang merah yang bagus paman, pakai akal. Tapi giliran memilih Tuhan, mana Tuhan yang benar? Tuhan yang pernah dipotong nonotnya atau Tuhan yang menciptakan yang dipotong nonotnya itu? Mana yang betul? Mana yang benar? Yang dipilih pakai akal, jangan dipaksa. Pakai akal aja dulu. Pakai akal aja dulu. Kalau agamamu kemudian tidak masuk akal, jangan bermimpi masuk surga, sebab masuk akal aja kagak. Itu fakta, itu real. Katakan Islam itu salah kalau tidak masuk akal. Katakan agama Anda itu benar kalau masuk akal. Tapi permasalahannya sekarang adalah di meja akademisi, di meja keilmuan, agama Anda nggak masuk akal. Bagaimana mau benar? Bagaimana mau mengatakan Islam itu keliru? Sementara kebenaran tidak bisa kemudian kita pisahkan dari Islam. Semakin kita membenci Islam, semakin kebenarannya bercahaya. Semakin kita jauh dari Islam, berputar dalam kehidupan kita ini, menghindari Tuhannya umat Islam, semakin hari, justru kita semakin dekat kepada Tuhan yang benar, yaitu Tuhannya umat Islam. Ilmu pengetahuan menghantarkan kita untuk memahami pencipta langit dan bumi ini ada dan mustahil punya kelemahan. Nah, segala sesuatu yang kita lihat pasti punya kelemahan. Contoh, ketika ada kotoran, yang kita gunakan membersihkan adalah air. Saya ulang lagi, apapun kotoran yang ada di muka bumi ini, kita bersihkan pakai air. Nah, kesimpulannya, air itu alat pembersih. Apakah boleh dikatakan bahwa air itu maha bersih, maha suci, maha bersih, maha suci? Tidak bisa. Kenapa? Ambil air satu ember, simpan di wadah ember, diamkan seminggu, sebulan, setahun, yakin dan percaya, gorok lehernya Pak Bom kalau tidak benar, air yang tadi membersihkan itu justru melahirkan kotoran. Berarti apapun yang kita bisa indra, yang bisa kita lihat, itu punya kelemahan. Maka pencipta yang benar itu tidak bisa dilihat. Kenapa? Karena tidak memiliki kelemahan. Anda beol, ya. Apa yang Anda gunakan membersihkan? Air. Oh, air. Kalau begitu, air ini adalah sifatnya untuk membersihkan. Betul. Tapi ingat, dia makhluk. Lalu kenapa kalau makhluk? Dia pasti punya kelemahan air itu. Apa kelemahannya? Ternyata air justru sumber kotoran. Jadi segala sesuatu yang bisa kita raba, yang bisa kita lihat, yang bisa kita wujudkan, mediasikan,
karikaturkan, itu pasti punya kelemahan. Karena Tuhan tidak punya kelemahan, maka mustahil Tuhan itu serupa dengan makhluk. Maka mustahil Tuhan itu turun ke bumi menjadi manusia. Maka mustahil kemudian manusia bisa kemudian menampar, meludahi, menonjok, menombak, menggantung Tuhan. Disitulah orang berakal bisa mainkan logika, sehingga mereka dihantarkan kepada kebenaran. Kebenaran hakiki, mutlak kebenaran. Sedangkan yang dianggap benar, hanya dianggap benar. Kesalahan yang dianggap benar, kalau sudah dilakukan secara sistematis, berkelompok, terstruktur, dan berulang-ulang, maka kesalahan itu akan nampak menjadi seperti sebuah kebenaran. Itu fakta real. Coba, ini sederhana saudara. Orang Yahudi ibadah Sabtu, orang Islam ibadah Jumat. Mereka melakukan dengan nyaman. Kenapa? Karena mereka punya kaidah, mereka punya perintah, mereka punya tuntunan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Orang Islam sholat Jumat ada tuntunan, tenang mereka. Mereka enggak ragu, mereka enggak bimbang, mereka enggak kemudian was-was. Apakah ini benar, apakah ini salah? Kenapa? Karena mereka punya pegangan kitab suci yang memerintahkan itu. Begitu juga orang Yahudi. Keluaran 31:14 mereka diperintahkan untuk mengkuduskan hari Sabat. Siapa yang tidak mengkuduskan, bunuh. Mereka menjalankan itu dengan tenang. Kenapa? Ada perintahnya. Bagaimana dengan Kristen? Ada perintahnya enggak? Tak ada perintahnya. Lalu kenapa dia nampak tenang melakukan sesuatu yang tidak ada perintahnya? Karena sudah dilakukan secara turun-temurun, dilakukan secara berkelompok, dilakukan secara terstruktur, masif dan terencana, sehingga hal yang tidak pernah diperintahkan Tuhan seakan-akan itu adalah sebuah kebenaran. Mana kebenarannya? Kalau Tuhan tidak pernah memerintahkan, ya nggak ada. Berarti hanya dibuat-buat sendiri. Makanya dalam sholatnya umat Islam itu selalu berdoa untuk dihindarkan dari orang-orang yang dimurkai dan dari orang-orang yang sesat. Siapa yang dimurkai? Mereka orang Yahudi. Kenapa dia dimurkai? Karena dia memiliki aturan Tuhan tapi dia tidak menjalankan aturan Tuhan tersebut. Lalu siapa yang sesat? Yang sesat itu adalah Kristen. Kenapa dia sesat? Karena dia tidak punya perintah dari Tuhan, tapi mereka bikin-bikin sendiri perintah itu. Itu fakta, itu real. Jadi kami setiap salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan termasuk ke dalam golongan orang yang dimurkai Yahudi, dan bukan pula golongan orang-orang yang sesat Kristen. Sekali lagi, Yahudi kenapa dimurkai? Karena datang kepada mereka Tuhan, membawa kemudian pengajaran melalui para nabi, melalui para rasul, melalui kitab-kitab kepada mereka. Tapi mereka menolaknya, maka Tuhan murka kepada mereka. Lalu ada kelompok lain lagi, namanya Nasara. Nasara ini yang kemudian terpecah menjadi Kristen. Kenapa dia sesat? Karena mereka bikin sendiri aturan main. Bukan perintah Tuhan yang mereka lakukan, tapi aturan main sendiri. Tetapi mengatasnamakan Tuhan. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Itulah mereka. Bikin buku sendiri, bikin kitab sendiri. Bukan firman Tuhan, bukan dari nabi, bukan dari rasul, tapi dari wartawan. Tapi nanti supaya dianggap benar dikasihlah gelar rasul juga, biar ikut-ikutan Islam. Preet. Begitu saudaraku Mauna. Mohon maaf kalau panjang. Di sini sudah datang guru kita Handi Selebois. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tapi ini laporannya Bang Jawa. Tadi ada Mona ini tadi sore itu, dia udah mengakui bahwa saya itu menantang Bang Jawa debat hanya ngeprank saja. Dan dia mengakui dirinya memang tidak punya ilmu. Sebenarnya dia ingin bertanya. Dan yang paling mengesankan adalah Mona ini sudah mengakui seluruh kesalahannya terhadap umat Islam dan sudah minta maaf. Alhamdulillah. Nah, dilanjutkan. Boleh gak nanya satu lagi Bang Zuma?
Dan Boleh. tadi berjanji katanya mau on cam kalau ketemu Bang Juma. Dia memperkenalkan diri. Silakan. Grogi saya Bang Handi. Bang Juma sering ngatain saya botak. Iya, kali ini saya ngatain gondrong. Ini Bang Zuma, satu lagi Bang Zuma. Siap. Bang Zuma kan sering ngatain kalau kami mencuri nama Allah. Iya. Kan waktu saya lahir saya sudah tahu katanya Allah Bapa. Kenapa Bang Zuma mengatakan kami umat Kristen mencuri nama itu Bang Zuma? Bisa nggak Bang Zuma menguraikannya Bang Zuma? Bisa diulang? Saya baca chat barusan. Gimana? Kan Bang Zuma sering mengatain kalau kami mencuri nama Allah, gitu Iya. kan? Setahu saya, dari saya lahir, nama Allah itu sudah ada. Saya tahu dari orang-orang dahulu lah. Jadi gimana Iya. Bang Zuma jadi Bang Zuma mengatakan bahwa kami mencuri nama Allah itu Bang Zuma? Iya. Jadi Itu gini, aja, Bang Zuma. Jadi gini, Bang. Kalau kita berbicara mengenai kata Allah yang digunakan oleh saudara kami Kristen di Bible, kita mau mengarahkan kemana ini? Ke bahasa Latin tentu ada asal-usulnya. Bagaimana kemudian orang-orang di Indonesia khususnya menggunakan kata Allah di dalam kitab mereka ini tanpa landasan yang kuat. Kenapa? Original teks kitabnya saudara kita Kristen itu, kalau kita berbicara mengenai asal-usul, mereka menggunakan bahasa Ibrani, Perjanjian Lama. Ini kitabnya Yahudi nih yang diambil terjemahannya. Kemudian yang kedua, Perjanjian Baru bahasa Yunani. Nah, sedangkan kalau berbicara mengenai bahasa Ibrani, itu ada memang di dalam kitabnya orang Yahudi, tetapi tidak merujuk kepada Tuhan, melainkan merujuk kepada sesuatu yang ya tidak bisa dijadikan sebagai Tuhan. Contoh yang ada di dalam kitabnya Yosua 24 nomor 26. Di situ ada huruf ayin, lamet, he. Mereka baca dengan sebutan Allah. Allah. Apa artinya? Pohon. Tidak mungkin orang Kristen saya ini mengatakan pohon Bapa, pohon Anak, pohon Roh Kudus. Tidak mungkin. Gugur bahasa Ibrani di situ. Tidak mungkin rujukannya bahasa Ibrani. Lalu ada satu lagi di dalam Mazmur 10 nomor 7 disebut Allah. Tapi Allah yang ada di sana Alef, Lamet, He juga. Kalau yang tadi Ayin, ini Alef. Tapi artinya lagi-lagi sumpah serapah. Tidak mungkin kemudian Allah Bapa sumpah serapah Bapa, Allah Anak sumpah serapah Anak, Allah Roh Kudus sumpah serapah Roh Kudus. Itu nggak mungkin. Kemudian dari bahasa Yunani, Allah ada, ya ada. Apa itu? Yohanes 5:22. Apa artinya Allah dalam bahasa Yunani? Artinya tetapi. Atau dalam Matius 10 nomor 34 ada juga Allah. Diawali dengan huruf alfa. Artinya hanya, melainkan. Tidak mungkin melainkan Bapa, melainkan Anak, melainkan Roh Kudus. Tak mungkin. Tetapi Bapa, tetapi Anak, tetapi Roh Kudus, itu nggak mungkin. Satu-satunya sumber terakhir Al-Quran. Berarti orang Kristen menggunakan kata Allah bukan dari bahasa Ibrani, bukan dari bahasa Yunani, bukan juga dari bahasa Indonesia. Kenapa? Allah dalam bahasa Indonesia artinya semisal.
Allah Bapa semisal Bapa, Allah Anak semisal Anak, Allah Roh Kudus semisal Roh Kudus. Kan lucu. Maka satu-satunya sumber orang Kristen menggunakan kata Allah, Allah itu sumbernya adalah Al-Quranul Karim. Dan memang misionaris itu, yang dikatakan misionaris, ada program C1, C2, C3, C4, C5, C6. Mereka akan menggunakan istilah-istilah agama, yang mana istilah itu untuk melebur agama mereka ke dalam struktur budaya, seni, adat istiadat, bahasa, di mana Kristen itu mau disebar. Contoh misalnya, ketika mereka ingin mengajarkan kristenisasi di Bali, maka mereka akan bersifat bunglon, mengganti Tuhan mereka, sembahan mereka yang adalah Theos, menjadi Sang Hyang Widi. Apa tujuannya? Agar mereka bisa memenangkan jiwa-jiwa yang beragama Hindu masuk ke dalam agama Aliteng. Begitu juga ketika mereka menggunakan kata Allah, mereka menginginkan supaya orang Islam yang mayoritas itu sulit membedakan antara Tuhannya Kristen dan Tuhannya Islam, sehingga ketika datang ajakan kepada mereka pindah ke Kristen, mereka tidak pikir panjang. Toh Tuhan kita sama kok, ya udahlah. Kalau saya masuk kan saya dapat Indomie, kalau di sini saya lapar karena Tuhanku sama aja dengan Tuhanmu, ya udah aku pindah, halilintar. Jadi itulah yang terjadi. Karena dia datang dibawa oleh Belanda. Belanda sifatnya itu merampas, mengambil barang orang, dipakainya dan dimiliki untuk punya dia, untuk kepentingan dia, untuk kemenangan dia, untuk kesenangan dia. Maka dalam hal agama pun demikian adanya. Mereka mengambil, merampas istilah Allah dari Al-Quran, lalu mereka membacanya sesuai dengan narasi mereka sendiri. Allah. Itu fakta, itu real. Karena tidak ada sumber. Apakah Kristen ingin mengatakan kami menyembah pohon? Apakah menyembah sumpah serapah? Apakah menyembah kemudian tetapi? Melainkan hanya, kan tidak mungkin. Karena mereka tahu umat Islam mayoritas di Indonesia ini menyembah kepada hakikat yang bernama Allah. Maka mereka pun mengambilnya kata Allah itu dalam bentuk Latin dan membacanya Allah untuk menghilangkan identitas kemurnian bahwa itu adalah sembahan umat Islam. Karena itu juga Paulus sudah akui, kepada orang lemah aku menjadi lemah, kepada orang kuat aku menjadi kuat, kepada orang Yahudi aku mengaku Yahudi, pada orang Yunani aku mengaku Yunani, kepada yang taat Taurat aku mengaku taat Taurat, kepada yang tidak taat Taurat aku tidak taat Taurat. Supaya apa? Supaya aku bisa memenangkan jiwa-jiwa lebih banyak. Bedanya dengan iblis apa? Ketika iblis datang ke Adam, ketika iblis datang ke Hawa, ketika iblis datang mencobai manusia, ketika iblis datang kemudian berpura-pura kepada manusia, menyesatkan manusia, iblisnya datang dengan menawarkan kebaikan-kebaikan, bukan? Nah, itulah yang terjadi. Jadi sangatlah picik dan sangatlah tidak adil ketika orang Kristen tidak mau mengakui bahwasanya yang disebut Allah bagi mereka itu bukan dari bahasa Ibrani, bukan dari bahasa Yunani, bukan dari bahasa Indonesia, tapi dari bahasa Arab. Memang ada di dalam bahasa Semitik, ada elah, ada ilaha atau alaha, itu ada. Tapi bukan Allah. Berat ini bang, berat. Sederhana memang, tapi berat. Kenapa? Ada hal apa niru-niru? Kalau agama kita sudah benar, maka yang harus kita ajarkan adalah Tuhan kita. Kalau kitab kita sudah benar, maka yang kita harus ajarkan adalah kitab kita. Kalau kemudian Tuhan kita benar, maka Tuhan kita yang kita ajarkan dengan percaya diri. Kalau memang Rasul kita yang benar, maka Rasul kita harus kita ajarkan dengan percaya diri. Kenapa kudu menggunakan simbol-simbol agama lain?
Islam sangat berpotensi, kalau Islam itu agama sesat, sangat berpotensi mengajak kemudian umat yang minoritas ini untuk masuk ke Islam dengan cara-cara yang minoritas lakukan. Apa itu? Mengganti terjemahan Al-Quran dengan istilah-istilah Kristen. Masjid dirubahnya menjadi gereja. Gereja Nur Maulida, Gereja Muhammadiyah, Gereja An-Nur. Supaya apa? Supaya menggoda umat minoritas masuk ke Islam. Sayangnya agama Islam itu tidak suka dan tidak kemudian diajarkan dengan berpura-pura. Islam itu hak, kebenaran. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itulah Islam. Islam harus disebarkan dengan hak, dengan kebenaran. Dan Islam harus kemudian diajarkan dengan mencegah kepada kemungkaran. Jangan kemungkaran dibungkus kebaikan seakan-akan tujuannya memang untuk menyesatkan. Kebusukan yang dibungkus dengan kebaikan itu kepura-puraan. Kejahatan yang dibungkus dengan kepura-puraan baik itu adalah penyesatan. Dan itu cara kerja iblis. Apa itu? Kejahatan dibungkus dengan seakan-akan, seolah-olah baik. Itu adalah cara kerja iblis. Adakah Islam berpura-pura? Ketika mereka mengajarkan Tuhannya menggunakan istilah-istilah sembahan-sembahan tetangga? Enggak. Adakah Islam berpura-pura? Ketika mereka mengajarkan tentang Rasulullah, mereka menggunakan gelar-gelar agama lain? Tidak. Islam percaya diri apa adanya. Sedangkan itu terjadi disebabkan karena Islam itu kebenaran. Maka kebenaran harus ditorehkan, kebenaran harus disampaikan, kebenaran harus diuraikan. Dan tidak boleh kebenaran itu disampaikan dengan kebohongan. Yang disampaikan dengan kebohongan, yang disampaikan dengan penipuan, yang disampaikan dengan kepalsuan, dengan berpura-pura, itu hanyalah kebohongan, kejahatan yang terbungkus dengan kebaikan. Dan Islam tidak mensifati itu. Ada satu dalil di dalam kitab saudara. Ini sangat-sangat luar biasa. Bagi orang yang berakal pasti akan goyah imannya. Apa itu? Filipi 1 nomor 18. Apa yang dikatakan oleh pendiri agama saudara? Katanya gini. Tentang Yesus diberitakan baik dengan maksud berpura-pura, mengelabui, semangat palsu, atau asli, atau jujur, aku Paulus tetap bersuka cita. Wow, wow. Diberitakan dengan maksud mengelabui, dengan berpura-pura atau maksud palsu, aku Paulus tetap bersuka cita. Apa ini? Agama apa ini? Kok bisa begitu? Kamu ajarkan Yesus kepada orang lain dengan cara berdusta, dengan cara berpura-pura, dengan cara mengelabui, dengan maksud palsu. Aku Paulus tetap bersuka cita. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Saya kalau jadi seagama dengan Anda membaca dalil ini, seketika saya akan lari sekencang mungkin menjauh dari agama yang menyesatkan seperti itu. Masakan Tuhan diajarkan dengan maksud mengelabui, dengan maksud berpura-pura, itu kebaikan atau kejahatan? Kejahatan. Sekira begitu saudaraku Mauna. Silakan. Bang Mauna, silakan bang. Open cam dia, open mute-nya bang. Gini, Mute-nya belum ke open itu bang. Open mute-nya. ya, gini Bang Zuma. Kan masalah nama Allah tadi Bang Zuma, saya pernah mendengar dari project siapa ya, saya lupa. Katanya di Indonesia aja ya yang nama Allah itu ada ya di Bible. Iya, betul. Kenapa jadi begitu Bang Zuma? Karena di Indonesia mayoritas penduduknya menyembah Allah. Apakah memang selain di Indonesia ini nggak ada yang menyebut nama Allah itu Bang Zuma? Enggak ada.
Kalau di Arab mereka menyebutnya ilah atau ilahun. Berarti Bible salah Bang Zuma. Sebenarnya kalau dia kembali kepada original teksnya, jelas salah Bang. Karena original teksnya itu tertulisnya adalah Theos. Theos itu Indonesianya adalah dewa. Maka yang benar adalah Dewa Bapa, Dewa Anak, dan Dewa Roh Kudus. Karena kalau Tuhan dalam bahasa Yunani itu adalah akontas. Sementara di situ bukan akontas, melainkan Theos. Nah kalau Theos berarti nuansanya adalah dewa. Begitu saudara. Berarti hanya di ayat mah. Siap. Oh ya. Ya mungkin saya sedikit demi sedikit untuk mencerna ya Silakan Bang. keterangan dari Bang Zuma. Gini aja Bang Zuma, kepada saya kan sering, ya anggaplah saya pribadi menghujat-hujat orang Islam, katakan Muslim. Kan di hadapan Bang Zuma, Bang Handi sama Bang Pandi, saya minta maaf kepada umat Muslim. Saya sering ya katakanlah menghujat. Kan sebenarnya saya nggak ngerti, cuma taunya menghujat. Sebabnya kami ditanamkan kebencian Bang Zuma. Gitu Bang Zuma. Jadi saya sekali lagi minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya minta maaf. Sama-sama Kalau Bang. ada salah. Iya Bang Saya Zuma. juga minta maaf. Kita saling Sebenarnya Bang memaafkan. Iya. Ya sebenarnya Bang Zuma saya mau belajar tentang agama lah. Memang saya awam nggak ngerti lah masalah agama Bang Zuma. Kan masalah agama ini masalah dari leluhur, dari kita kan tahunya dari keturunan, dari orang tua gitu Bang Zuma. Iya. Kita nggak mengalami masalah agama. Iya. Masalahnya jadi saya target Bang Zuma orangnya terlalu tahu masalah Bible, makanya saya cari Bang Zuma terus untuk menghujat Bang Zuma. Itu niatan awal Bang Zuma, jujur aja. Alhamdulillah sekarang justru mau belajar kan ya? Ya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya pribadi tidak akan melakukan itu lagi Bang Zuma ya. Saya minta maaf. Iya. Mungkin nanti saya bisa naik lagi kan Bang Zuma. Bisa dong. Iya, Saat saya bisa. mungkin saya untuk sementara Iya. Tanya. Signalnya putus kali Bang Andi. Signalnya Iya. Munah. Tadi sore itu saya hampir 1 jam sama dia. Akhirnya dia mengakui kesalahannya. Dianya memang untuk menghujat, terutama Bang Zuma targetnya itu. Ternyata di balik ini sebenarnya tujuannya ingin belajar. Cuman caranya berbeda. Tapi dia udah akui kesalahannya kok. Ya, kita maafkan ya, Bang Zuma ya. Siap. Lama tadi sore saya ngobrol tuh anak itu. Oh ternyata Islam itu tidak ada ajaran kebencian ya. Ya nggak ada lah bro. Gue bilang kita kan ajaran kasih. Hablum minan nas yang penting gitu. Lu boleh agama lain, kita Muslim kalau lu dapat apa-apa di jalan wajib hukumnya kita bantu Anda sebagai manusia. Oh begitu ya ajaran Islam. Ya begitu. Akhirnya dia terbuka gitu sih. Ya semoga Mauna ini bisa dapat hidayah. Kenapa? Karena dia beragama Kristen itu hanya karena keturunan saja. Dia belum pernah belajar gitu. Masya Allah. Oke, ada Bang Jack di bawah. Kirim permintaan Bang Jack.